Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue bersama dengan gue Edwin. Di channel akan membahas berbagai hal dan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah aja. Di video kali ini gue pengen bahas, bukan bahas sih, lebih ke arah cerita, sharing dan juga curhat tepatnya. Karena belakangan ini gue kepikiran untuk melanjutkan podcast gue. By the way ya, ini mic-nya gue pegang begini karena gue lagi males nyantelin ke baju juga dan biar gue nggak bingung juga, ibarat biar ada pegangan lah. Well, kenapa gue bilangnya gue melanjutkan podcast gue, bukan bikin baru, karena gue udah bikin podcast, udah jadi podcaster sebelum jadi YouTuber kayak sekarang, dan gue udah mulai itu dari pertengahan 2018. Dan kenapa banyak orang yang tidak tahu? Karena gue jarang kasih tahu. Lalu yang kedua karena topik gue itu membahas tentang bisnis dan karir yang tentunya saat itu belum jadi kayak topik yang hangat lah di kalangan masyarakat. Nggak kayak sekarang. Dan ya gue mulainya itu di tahun 2018 pertengahan di saat gue ngejalanin bisnis pertama gue. Jadi gue terinspirasi juga dari beberapa videonya si Gary Vee saat itu, di mana dia bilang ketika lu ngebuat sesuatu kayak bikin konten di Instagram atau enggak di YouTube, dokumentasikanlah apa yang lu lakuin. Makanya di tahun 2018 itu ketika gue ngejalanin bisnis pertama gue mendokumentasikannya dalam bentuk podcast. Dan ya gue ngejelasin beberapa hal yang gue dapetin, sesuatu ilmu yang udah gue raih dari pengalaman gue sendiri. Makanya mungkin kalau seandainya lu dengerin podcast gue itu bahasannya juga lebih ke arah bisnis-bisnis yang bentuknya itu bentuk fisik. Jadi bukan kayak produk digital. Karena ya gue ngejalaninnya kan jualan barang-barang digital. Pas itu gue jualan furniture. Jadi ya gue taunya ya barang-barang furniture. Gue nggak mungkin jelasin yang digital yang agak-agak gue kurang paham saat itu. By the way itu season satunya. Jadi gue udah ada 2 season untuk podcastnya itu. Dan ya, kenapa gue bisa bikin 2 season? Karena terjadi perubahan yang cukup besar di tahun 2019 awal tahun, di mana di saat itu gue harus magang kuliah. Jadi kan gue bikin bisnisnya itu saat gue kuliah, artinya saling selang-seling tuh kuliah usaha. Lalu 2019 gue harus magang. Lalu gue ngomong lah ke partner bisnis gue harus magang, tapi gue mau tetap lanjutin bisnis ini kalau lu mau juga. Tapi ya mungkin waktunya nggak sebanyak ketika gue kuliah doang, kayak gitu gue bilangnya. Dan ternyata dari partner bisnis gue juga merasa cukup jenuh dengan bisnisnya karena ya bisa dibilang belum ada profit yang cukup tinggi saat itu. Jadi kita berdua memutuskan untuk berhenti bisnis. Lalu gue sempat berpikir juga kayak gini, apa gue lanjutin ya podcast gue? Lalu jawabannya adalah ya gue lanjutin, tapi topiknya yang berubah. Dari yang bisnis doang, gue malah ngebahas tentang karir. Loh kok lu bahas tentang karir, Wen? Karena gue juga banyak belajar di kantor gue yang lama ini. Jadi itu kantor pertama gue ya lebih tepatnya ya. Gue banyak belajar tentang dunia startup. Karena itu kan startup juga ya. Gue belajar tentang gimana manage sebuah project, gimana bekerja sama dengan orang. Dan sebelum gue kerja, gue juga itu melakukan freelancing. Jadi gue ngebahas tentang freelancing dan juga kerja di dunia startup. Dan itu gue bahas terus sampai di awal tahun 2020 di mana gue pindah dari perusahaan startup ke perusahaan yang bisa dibilang ya lumayan stable di mana sampai sekarang gue bekerja. Lalu gue tambahin lagi topiknya di mana gimana perbedaan bekerja di startup dengan perusahaan yang udah bukan startup. Kayak gitu-gitulah. Tapi ya di tahun 2020 seperti yang teman-teman tahu bahwa pandemi COVID-19 muncul dan juga eh, hal itu cukup mengubah aktivitas kita yang biasa kita bekerja di luar, sekarang kita harus bekerja di rumah. Meskipun dari kantor yang lama gue udah terbiasa untuk bekerja di rumah, tapi tetap sangat terasa drastis. Karena ini benar-benar full kan, sehingga gue bisa dibilang kurang referensi.
Biasanya gue mendapatkan ilmu itu juga dari tektokan dengan orang-orang sekitar, lalu ngobrol dengan orang baru. Tapi di sini gue agak kesulitan, sehingga balik lagi gue kurang referensi. Ditambah ya, di tahun 2020 itu, awal tahunnya itu gue benar-benar mengalami burnout, sehingga gue mau ngapain aja kayak nggak punya semangat gitu di awal tahun itu. Sehingga udahlah, gue selesain kuliah gue dulu benar-benar sampai skripsi lulus, lalu gue bakal istirahat sekitar 2 bulanan untuk berhenti kerja. Gue udah resign di awal tahun 2020 itu, lalu istirahat 2 bulan, baru gue lanjut kerja lagi. Nah, di saat itu gue juga masih sih bikin podcast di awal tahun 2020 itu dengan beberapa sumber pengalaman gue juga dan sumber tektokan dengan orang-orang di kantor gue yang lama, karena ya masih bisa dibilang saat-saat itu masih cukup fresh ya. Jadi gue masih bisa menghasilkan beberapa episode di awalnya. Terus gue merasa kayak, wah, gue nggak bisa begini nih. Topikku udah mulai habis. Terus gue harus ngapain? Gue nyari referensi juga kalau nyari dari internet doang ya kayak, ya elah, semua orang juga bisa gitu. Meskipun ya, gue ketika ngebuat sebuah episode podcast itu yang membahas tentang studi kasus, gue juga nyari dari internet. Tapi gue nyarinya itu benar-benar mendetail. Karena gue nggak mungkin bahas topik studi kasus itu terus-terusan dong. Gue harus nyari dari sumber yang lain juga untuk bahas dengan cara yang berbeda. Apa bedanya gue bikin episode 1 dengan riset di internet, lalu episode yang lain juga riset dari internet. Jadi kayaknya ada jeda yang nggak begitu jauh, jadi kayaknya membosankan aja buat gue. Makanya gue memutuskan untuk ya udahlah, sebulan sekali gue upload saat itu. Bikin, bikin, bikin sambil menghabiskan topik yang gue punya. Dan di awal Agustus 2020, gue mulai nyoba TikTok. Lalu gue ngerasain ada perbedaan yang cukup drastis dari podcast sama TikTok. Ya jelas dong, yang satu video, yang satu audio, ya udah jelas beda. Tapi sangat berasa. Gue yang dulunya malu, makanya gue pilih podcast. Sekarang gue coba nampilin muka lewat video TikTok, meskipun bukan akun pribadi gue, lebih ke akun yang berkebun. Karena saat itu gue lagi menekuni hobi gue yang udah lama pengen gue tekunin juga. Terus bisa dibilang cukup meledak akun TikTok gue itu, sampai di akhir tahun 2020 gue memutuskan 2 episode lagi gue bakalan vakum dulu untuk podcast. Gue pengen nyari perspektif baru. Dan harapan gue saat itu juga ya, pandemi berakhir lah ya, harusnya saat itu. Tapi ternyata tidak berjalan dengan lancar. Lalu di 2021, episode terakhir dari season 2 dari podcast gue itu akhirnya launching, dan gue vakum sekitar sekarang udah 6-7 bulan mungkin. Ya, kayaknya udah segituan sih. Awalnya gue mikir kayaknya gue bakal vakum sampai tahun 2022 deh. Tapi kayaknya enggak. Karena setelah 7 bulan ini, gue merasa udah cukup refresh. Lalu gue mulai mendapatkan banyak referensi-referensi juga. Gue menemukan banyak cara baru untuk mendapatkan informasi. Lalu gue mulai berpikir, apakah gue harus lanjut lagi nih podcast? Maksudnya gue bakal tetap lanjut kalau misalnya di tahun 2022, apakah gue harus lanjut lebih cepat? Terus gue berpikir, kayaknya iya deh, bakal. Cuma nggak dalam bulan ini. Mungkin antara bulan depan atau 2 bulan lagi. Karena gue pengen ngerapiin, bener-bener pengen ngerapiin dari segi produksi, dari segi planning. Pokoknya pengen gue rapihin lagi. Dan mungkin yang buat temen-temen nggak tahu juga, gue ketika udah bikin podcast ini juga gue udah mulai ngeluarin duit, men. Udah berani gue ngeluarin duit. Jadi gue perlu nyiapin budgeting juga untuk podcast ini. Jadi gue nyewa editor, cuy. Bisa kan gue? Gokil juga. Oke, jadi yang bisa gue janjikan untuk podcast gue ini adalah gue akan membahas topik-topik yang bisa dibilang cukup baru, berbeda dari season 1, season 2. Nah, di season 3 ini mungkin akan
masih berhubungan juga sih tentang bisnis dan karir, tapi akan sedikit gue tweak dengan kondisi gue saat ini juga. Terus dari segi produksi dan planning gue akan berusaha lebih eh, bisa dibilang lebih stabil, lebih tertata, karena di podcast season 1 dan season 2-nya itu bisa dibilang tidak tertata dengan baik. Dan ketika gue udah mulai YouTube ini, lalu gue udah mulai TikTok dan Instagram Reels, gue bisa dibilang udah cukup lebih tertata. Makanya gue pengen nambahin ini lagi dan gue rapihin. Ditambah dengan tools-tools dan device-device untuk rekaman yang bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan season 1 dengan season 2-nya itu. Sehingga gue bisa bilang akan ngeproduksi konten yang lebih berkualitas lagi dibandingkan season 1 dan season 2 dari segi kualitas audionya. Seperti itu. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue ceritain dan curhatin. Semoga podcast ini bisa berjalan dengan lancar seperti di season 1 dan season 2-nya dan bisa berlanjut sampai season-season selanjutnya. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada channel gua, sehingga gue bisa menghasilkan lebih banyak video yang lebih kreatif, lebih lucu, dan juga lebih banyak sharingnya tentunya. Oke, terima kasih buat teman-teman. See you next time di video selanjutnya. Bye.